Ketika orang mendengar nama Antam, kebanyakan orang akan langsung berpikir emas. Padahal, story dari Antam jauh lebih besar daripada sekedar perusahaan emas. Antam adalah salah satu pemain lama yang sudah ada dari tahun 1968. Antam memiliki kegiatan usaha yaitu melakukan eksplorasi, pertambangan, pengolahan, bahkan penjualan mineral dengan nilai tambah yang tinggi. Bahkan, Antam juga menjadi salah satu dari banyak perusahaan tambang yang berhasil melakukan dual IPO sekaligus, yaitu di Indonesian Stock Exchange dan Australian Securities Exchange. Detail mengenai Antam telah kami buat dalam satu paper pada 2 Juli 2026. Hingga video ini dibuat, harga saham Antam telah naik lebih dari 10%. Lalu, apa yang membuat kami tetap optimis terhadap prospek dari Antam ini? Mari kita bahas satu persatu. Hanya dalam beberapa minggu terakhir, setelah adanya kesepakatan, konflik di Timur Tengah pecah kembali, di mana sejarah menunjukkan bahwa setiap eskalasi geopolitik akan mendorong investor mengalihkan dana dari aset risiko menuju aset safe haven seperti emas. Momentum tersebut mulai tercermin pada kinerja Antam. Pada kuartal pertama 2026, laba bersih perusahaan melonjak sekitar 52% secara tahunan menjadi 5,05 triliun, didorong oleh tingginya harga emas. Bagian kedua, oversupply nikel apakah kiamat bagi industri nikel? Banyak yang menganggap bahwa oversupply sebagai akhir dari industri nikel. Namun, menurut kami, penurunan harga belum tentu mencerminkan melemahnya permintaan. Penjualan kendaraan listrik global masih terus bertumbuh, sementara Antam memperkuat posisinya melalui pengembangan ekosistem baterai bersama IBC dan juga Huayo. Kolaborasi ini mencakup seluruh rantai nilai, mulai dari penambangan hingga produksi baterai. Dan menariknya, sekitar 50% dari laba bersih Antam berasal dari segmen nikel ini. Bahkan lebih besar dibandingkan emas yang berkontribusi sebesar 44%. Artinya, ketika proyek hilirisasi mulai berjalan optimal, potensi pertumbuhan Antam masih sangat besar. Selain emas dan nikel, kami juga melihat bahwa bauksit sebagai katalis yang masih belum banyak diperhatikan oleh pasar. Pertumbuhan artificial intelligence atau AI dan pembangunan hyperscale data center diperkirakan akan meningkatkan permintaan aluminium untuk jaringan listrik dan sistem pendingin. Antam berada pada posisi strategis melalui proyek SGAR Mempawah yang memperkuat hilirisasi bauksit nasional. Meskipun saat ini kontribusinya baru sekitar 6% terhadap profitabilitas, namun kami melihat segmen ini memiliki potensi menjadi sumber pertumbuhan laba berikutnya bagi Antam. Setelah memahami tiga katalis utama dari Antam, pertanyaan berikutnya adalah, apakah katalis tersebut bersifat sementara atau malah didukung oleh perubahan ekonomi yang akan lebih besar? Untuk menjawabnya, kita perlu melihat kondisi makroekonomi dan arah perkembangan industri mineral dunia ke depannya. World Bank memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan melambat menjadi 2,5% pada tahun 2026, menjadi salah satu yang terendah dibandingkan pada sejak pandemi kemarin. Namun, perlambatan ini memiliki karakteristik yang berbeda. Di tengah ekonomi yang melambat, harga komoditas justru diperkirakan meningkat akibat adanya ketidakpastian geopolitik serta terganggunya pasokan energi global. Dengan kata lain, dunia menghadapi perlambatan ekonomi, tetapi di saat yang sama, harga komoditas tetap bertahan pada level yang cenderung tinggi. Sementara itu, dari sisi domestik, ekonomi Indonesia masih menunjukkan ketahanan yang baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih didorong oleh sektor jasa dan manufaktur, terutama pada industri logam dasar dan elektronik, yang terus berkembang seiring dengan berlanjutnya program hilirisasi nasional. Yang pertama adalah emas. Ketidakpastian global membuat bank sentral di berbagai negara terus meningkatkan cadangan emas sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas devisa. Permintaan emas tidak lagi hanya berasal dari investor individu, melainkan permintaan juga berasal dari institusi keuangan dan juga pemerintah. Kondisi ini menjadi fondasi yang kuat bagi bisnis emas Antam dalam beberapa tahun ke depan. Yang kedua adalah nikel. Meskipun pasar saat ini masih menghadapi kondisi oversupply, kami melihat hal tersebut lebih bersifat jangka pendek. International Energy Agency memperkirakan penjualan kendaraan listrik global akan terus meningkat, didukung oleh transisi menuju energi bersih. Seiring bertambahnya kendaraan listrik dan investasi baterai, kebutuhan tetap nikel sebagai mineral strategis diperkirakan tetap tumbuh dalam jangka panjang. Komoditas ketiga adalah bauksit. Perkembangan artificial intelligence dan pembangunan hyperscale data center meningkatkan kebutuhan aluminium untuk jaringan listrik.
sistem pendingin, dan infrastruktur digital. Sebagai bahan baku utama aluminium, yaitu bauksit, berada pada posisi yang semakin strategis melalui proyek SKAR Mempawah, Antam memiliki peluang untuk menangkap pertumbuhan tersebut sekaligus meningkatkan nilai tambah melalui proses hilirisasi ini. Setelah kita melihat kondisi makro dan juga analisa industri dari Antam, pertanyaan berikutnya adalah, apakah Antam dapat menangkap peluang tersebut? Oleh karena itu, kita akan membuat analisa SWOT untuk Antam ini. Dari sisi kekuatan, Antam memiliki beberapa keunggulan yang sulit ditandingi. Pertama, perusahaan memiliki portofolio komoditas yang terdiversifikasi, sehingga tidak bergantung pada hanya satu sumber pendapatan saja. Kedua, sebagai bagian dari Main ID, Antam memperoleh dukungan yang kuat dalam mengembangkan proyek strategis nasional. Dan yang terakhir, Antam merupakan produsen emas terbesar di Indonesia melalui merek logam mulia yang telah dikenal luas oleh masyarakat. Bahkan, ketika orang membeli emas, pasti yang dibeli adalah Antam. Di sisi lain, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan oleh Antam. Kinerja perusahaan saat ini masih dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas global, sementara sebagian proyek hilirisasi membutuhkan investasi dengan jumlah yang sangat besar dan bahkan juga membutuhkan waktu yang relatif panjang sebelum dapat digunakan secara optimal. Namun, kami melihat peluang yang tersedia jauh lebih besar. Permintaan akan emas diperkirakan akan tetap menguat seiring dengan meningkatnya ketidakpastian global. Di saat yang sama, perkembangan kendaraan listrik mendorong kebutuhan nikel semakin banyak, sedangkan pertumbuhan artificial intelligence dan pembangunan hyperscale data center membuka peluang baru bagi bisnis bauksit dan aluminium. Kombinasi ketiga tren tersebut menjadikan Antam berada pada posisi yang sangat strategis. Ancaman utama berasal dari perubahan harga komoditas, perlambatan ekonomi global, serta perubahan kebijakan pemerintah yang tentu dapat mempengaruhi aktivitas pertambangan maupun proses hilirisasi dari Antam ini, yang tentu pada akhirnya akan mempengaruhi kondisi keuangan dari Antam. Secara keseluruhan, kami menilai bahwa kekuatan dan potensi dari Antam jauh lebih besar daripada tantangan dan ancaman yang dimilikinya. Oleh karena itu, kami menilai Antam masih memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang yang masih sangat menarik. Selain fundamental keuangan, kami juga mengevaluasi Antam dari aspek environment, sosial, dan government atau ESG. Dari sisi lingkungan, Antam terus menjalankan program reklamasi lahan pasca tambang, pengelolaan limbah, serta berbagai inisiatif untuk meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi emisi karbon. Pada aspek sosial, perusahaan aktif menjalankan program pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional, meningkatkan selamatan kerja, serta mendukung pengembangan sumber daya manusia. Sementara dari sisi tata kelola, Antam menerapkan prinsip transparansi, manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap regulasi sebagai bagian dari upaya untuk menjaga kepercayaan pada investor. Melalui implementasi ESG ini, kami menilai bahwa Antam tidak hanya sekedar fokus pada pertumbuhan laba, tetapi juga membangun pertumbuhan dan kepercayaan yang terus berkelanjutan. Meskipun Antam memiliki prospek pertumbuhan yang menarik, investor juga tetap perlu memperhatikan beberapa risiko utama yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan di masa mendatang. Risiko pertama adalah commodity price risk. Saat ini, pasar nikel global masih menghadapi kondisi oversupply. Akibat lemahnya permintaan dari sektor stainless steel di Tiongkok ditambah dengan meningkatnya penggunaan baterai lithium iron phosphate atau LFP. Kondisi ini berpotensi menekan harga jual nikel dan mempengaruhi profitabilitas dari Antam. Namun, perusahaan telah melakukan mitigasi melalui diversifikasi komoditas. Risiko kedua adalah project execution risk. Strategi pertumbuhan Antam sangat tergantung pada keberhasilan proyek hilirisasi dan pengembangan ekosistem baterai. Apabila terjadi keterlambatan pembangunan atau kendala operasional, manfaat investasi dapat tertunda dan berdampak pada tingkat pengembalian proyek. Terakhir adalah regulatory risk. Sebagai perusahaan tambang, Antam sangat bergantung oleh perubahan kebijakan pemerintah, seperti penyesuaian tarif royalti maupun regulasi ekspor mineral. Perubahan tersebut dapat mempengaruhi struktur biaya dan juga profitabilitas perusahaan. Dari sisi profitabilitas, prospek dari Antam semakin terlihat positif. Tingginya harga emas sebagai aset safe haven ditambah mulai beroperasinya proyek hilirisasi seperti HPAL dan smelter grade aluminium refinery diperkirakan akan meningkatkan efisiensi dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Hal ini tercermin dari tren ROA yang diprediksikan terus meningkat hingga sekitar 25%, sementara ROE berpotensi menembus 30% dalam beberapa tahun ke depan. Jika kita komparasikan Antam dengan emiten sejenis,
Valuasi Antam masih sangat menarik. Saat ini, Antam diperdagangkan pada PER sekitar 7 kali dan PBV sekitar 1,6 kali, lebih rendah dibandingkan rata-rata perusahaan sejenis. Di sisi lain, perusahaan tetap mampu membukukan tingkat profitabilitas yang lebih tinggi, sehingga menunjukkan bahwa saham Antam masih memiliki valuasi yang relatif murah dibandingkan fundamentalnya. Terakhir, Antam juga konsisten memberikan nilai tambah kepada pemegang saham melalui pembagian dividen. Tahun ini, perusahaan berhasil membagikan dividen sekitar Rp210 per saham dengan dividen yield mendekati 7%, mencerminkan arus kas yang sehat sekaligus komitmen perusahaan dalam memberikan imbal hasil kepada investor. Secara keseluruhan, dengan Antam yang memiliki bisnis yang terdiversifikasi dengan baik, profitabilitas yang terus bertumbuh, dan juga valuasi yang sangat atraktif, serta dividen yield yang tinggi dibandingkan dengan kompetitornya, tentunya hal ini menjadi alasan sangat kuat bagi investor untuk percaya bahwa fundamental dari Antam ini masih sangat-sangat baik. Untuk menilai harga wajar dari Antam, kami menggunakan metode blended valuation, yaitu menggabungkan pendekatan discounted cash flow atau DCF dengan bobot 60% dan relative valuation sebesar 40%. Penggunaan DCF sebagai valuasi utama karena valuasi DCF dapat menangkap nilai intrinsik perusahaan berdasarkan proyeksi arus kas dan potensi pertumbuhan jangka panjang. Sehingga sangat sesuai untuk Antam yang saat ini sedang berada dalam fase ekspansif yang tinggi. Sementara itu, relative valuation digunakan sebagai validasi terhadap hasil DCF dengan membandingkan valuasi Antam dengan perusahaan tambang sejenis melalui rasio pasar seperti PER, PBV, dan EV/EBITDA. Setelah kedua metode ini digabung, kami memperoleh target harga sebesar Rp4.910 per saham. Target harga tersebut masih berada di atas harga pasar saat ini, dengan potensial upside sekitar 70%. Untuk memastikan hasil valuasi tetap handal, kami juga melakukan analisa sensitivitas dengan mengubah beberapa asumsi utama seperti mengubah WACC dan juga tingkat pertumbuhan jangka panjang. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai indeksi Antam tetap berada di atas harga pasar pada sebagian besar skenario. Pada sesi technical analysis ini, kami akan memberikan update dari analisa yang sebelumnya dibuat, di mana pada analisa sebelumnya kami menyampaikan bahwa di harga 2.660 hingga 2.760 adalah zona support yang sangat penting bagi Antam. Selama mampu bertahan, maka peluang terjadi technical rebound semakin besar. Dan skenario tersebut sudah berjalan sesuai ekspektasi, di mana pada hari ini tanggal 21 Juli 2026, Antam telah diperdagangkan di harga 3.060 atau telah menguat sekitar 11% dari awal harga analisa ini dibuat. Yang lebih menarik adalah dari indikator Chaikin Money Flow kini telah kembali ke area positif, mengindikasikan bahwa tekanan jual mulai mereda dan fase akumulasi perlahan mulai terbentuk. Sinyal tersebut juga didukung oleh aktivitas investor asing, di mana foreign flow mencatatkan net buy sekitar 315 miliar dengan nilai beli asing mencapai 1,71 triliun. Kondisi ini menunjukkan bahwa investor asing mulai kembali melakukan akumulasi. Secara keseluruhan, kami menilai peluang rebound Antam masih tetap terbuka lebar selama harga mampu bertahan di atas area 3.000 dan menembus resisten 3.300 hingga 3.450. Kami percaya bahwa Antam bukan sekedar perusahaan tambang emas. Antam adalah perusahaan yang berhasil menggabungkan kekuatan komoditas, safe haven, transisi energi, dan hilirisasi mineral dalam satu ekosistem bisnis terintegrasi. Oleh karena itu, kami meyakini bahwa Antam masih menawarkan peluang investasi yang menarik bagi investor untuk jangka panjang.